Shalom sahabat RPKM yang setia, yang diberkati oleh Tuhan, dan seluruh pendengar yang lainnya yang terus mengikuti RPKM. Puji nama Tuhan, bersyukur RPKM sampai saat ini masih ada untuk pemulihan bagi nama Tuhan, untuk berbagi berkat renungan firman Tuhan yang menjadi kekuatan, motivasi, dorongan, bahkan peringatan buat kita semuanya. Terima kasih. Pada saat ini kembali kita bersama-sama dan menerima pengajaran dan kebenaran firman Tuhan, melanjutkan topik yang sebelumnya di sesi yang pertama, yaitu bagaimana menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Bagaimana menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Di sesi yang pertama saya sudah sampaikan dan semua kita sudah mendengar bahwa seorang wanita dalam rumah tangga atau wanita sebagai ibu rumah tangga harus mengatur seluruh aktivitas yang ada di rumahnya, ya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seorang ibu yang baik bagi anak-anak dalam rumah tangga, yaitu menyediakan makanan bagi seisi rumahnya, membagi-bagi tugas kepada para pelayan atau pembantu yang ada di rumahnya, ataupun mungkin kepada anak-anak jika tidak ada pembantu, kemudian memperhatikan pakaian seisi rumahnya, dan yang keempat itu mengawasi segala perbuatan yang ada di dalam rumah tangga. Maka kita teruskan hal yang kedua, di sisi yang kedua ini, ya, jadi ibu yang baik bagi anak-anaknya ataupun dalam rumah tangga itu seorang ibu harus mengatur dan mengusahakan agar tercipta suasana rumah yang nyaman. Ya, mengatur dan mengusahakan agar suasana di rumah itu nyaman. Saya baca dulu satu firman Tuhan yang tetap di Amsal 30, ya, atau Amsal 31 ayat 30 maksudnya. Amsal 31 ayat 30 berkata demikian. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut Tuhan dipuji-puji. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Baik, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, mari kita perhatikan ayat kitab ini luar biasa. Katakan kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Bukan berarti yang menulis Amsal ini melarang seorang wanita yang cantik, tidak, ya. Tapi kalau dia cantik tapi tidak takut Tuhan, itu suatu kebohongan. Dia cantik dan tidak takut Tuhan, itu suatu kesia-siaan, ya. Nah, kita bersama-sama memperhatikan tadi dikatakan bahwa seorang ibu yang baik dalam rumah tangganya, yaitu mengatur dan mengusahakan agar suasana rumah nyaman. Jadi ibu rumah tangga harus menjadikan rumahnya sebagai apa? Sebagai surga. Bagi siapa? Bagi seluruh keluarga. Agar mereka senang berada di rumah. Ya, tidak kelayapan di luar rumah, lama-lama di luar rumah, tapi akan senang di rumah. Kenapa? Karena melihat, menyaksikan suasana surga ada di rumah. Seperti apa suasana surga itu? Saudara kasih Tuhan, kita harus bisa menciptakannya, melakukannya suasana surga di rumah. Karena apa? Karena kita memiliki roh takut akan Tuhan, memiliki takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan. Bagaimana kita membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan? Hal-hal yang praktis yang bisa kita kerjakan, yang kita lakukan di rumah, kita ciptakan supaya terjadi suasana surga. Yaitu yang pertama, ini penting sekali, menjaga kebersihan dan kerapihan di rumah. Menjaga kebersihan dan kerapihan di rumah. Rumah yang tidak pernah dibersihkan, tentu seorang kasih Tuhan, kita jika berantakan, tidak terurus, tentu ini pasti tidak akan mendatangkan rasa nyaman bagi mereka yang tinggal di dalamnya. Ya, ruang tamu berantakan, ruang kamar berantakan, tempat tidur tidak dirapikan, begitu aja setelah bangun pagi sampai sore seperti itu. Nah, itu luar biasa, ya. Pakaian-pakaian
ada bergelantungan di mana gitu ya. Nah, kemudian jarang dibersihkan, disapu, dipel rumah. Nah, ini sehingga ada debu dan yang lain ya. Bahkan juga mungkin ada foto-foto di rumah yang dipasang nggak pernah dibersihkan sehingga banyak debunya ya. Nah ini ya ini tidak bersih ya. Ibu rumah tangga yang cakap, saudara kasih Tuhan, dan rajin akan selalu mengusahakan agar rumahnya itu bersih dan nyaman ya. Sekali lagi, ibu rumah tangga yang rajin harus mengusahakan agar rumahnya bersih dan nyaman sehingga semua anggota keluarga yaitu betah dan senang tinggal di dalam rumah ya. Tinggal di rumah mengapa? Karena lihat bersih, suasana nyaman. Nah, rumah yang nyaman saudara kasih Tuhan tidak tergantung kepada luasnya tanah ataupun bangunan, tidak. Namun tergantung kepada apa? Kepada pengaturan yang rapi, bersih, indah ya. Rapi, bersih, indah. Nah, nyaman itu ya. Nah, ini ada lagi pekerjaan yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga untuk mengatur anak-anak untuk bisa ikut bersama-sama membersihkan, mengatur jika ada pembantu ataupun bekerja di rumah siapapun itu diatur supaya tetap bersih ya. Tiap hari harus dalam keadaan bersih. Lalu yang kedua, saudara kasih Tuhan, bagaimana menciptakan suasana surga yang nyaman dalam rumah, yaitu menjaga. Jadi seorang istri, ya seorang ibu atau istri, ya menjaga penampilan, kebersihan dan kecantikan. Hai ibu-ibu, ya apakah sudah menjaga penampilan, kebersihan dan kecantikan di rumah? Ya, saudara kasih Tuhan. Ya banyak sekarang ini, ya istri yang setelah menikah, ya ini dia, ya tidak lagi memperhatikan penampilan jasmaninya. Ya pikir sudah punya suami, punya anak, mau ngapain lagi sih? Nah ini ya udah penampilan apa adanya. Bagaimana suami mau betah berada di rumah, saudara kasih Tuhan? Jika rumah dia jumpai siapa istrinya dengan penampilan yang tidak terurus, misalnya berpakaian yang lusuh, pakai daster 2 hari 3 hari daster yang sama, ya mungkin 1 minggu itu aja daster yang dipakai. Mengapa? Dengan alasan ya irit, ya rinso gitu, diirit air. Nah, kasih Tuhan, wajahnya kusam dan bau. Nah, ini perhatikan ini ibu-ibu. Sedangkan mungkin di kantor suaminya selalu bekerja dengan wanita-wanita yang penampilan cantik, yang bersih, rapi, bahkan mungkin wangi. Wow, ya. Jadi Tuhan ini perhatikan, jangan sampai dibanding-bandingkan oleh suami ya. Nah, yang di rumah, istri di rumah dengan wanita-wanita yang ada di luar sana ya. Nah, jadi buatlah suami dan anak-anak kita bersemangat untuk apa? Untuk pulang ke rumah dengan mengusahakan diri kita tetap bersih. Ya, hai ibu-ibu ya, para istri, buatlah dirimu bersih, cerah, terurus, nampak sehat dan riang gembira. Ya, sebagai pancaran dan kecantikan batinnya kita. Ya. Jadi saya kasih Tuhan, perlu diketahui bahwa penampilan yang baik itu, saudara kasih Tuhan, tidak selalu memerlukan perhiasan ataupun kosmetik yang mahal, tidak. Namun yang paling penting adalah sikap batinia yang cantik, yang akan mempengaruhi penampilan luar kita bersinar gitu. Kalau hati kita baik, hati kita bersih, dicerminkan itu dari kelakuan kita, dari perbuatan kita, saudara kasih Tuhan. Nah, inilah hal yang penting yang harus dilakukan oleh seorang ibu, supaya ibu itu menjadi ibu yang baik dalam rumah tangganya, bagi suaminya, bagi anak-anaknya. Nah, ini saya akan perhatikan, saudara kasih Tuhan, saudara perhatikan ya, di 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4 untuk mengakhiri renungan ini. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4 berkata demikian. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut
memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi, nah ini dia. Tetapi perhiasanmu ialah apa? Manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah, lembut, dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Terima kasih Tuhan. Silakan ya bersolek ya supaya lebih cantik, lebih rapi. Silakan, boleh saja ya. Pakai emas, boleh silakan. Tidak ada yang melarang hal itu dan itu tidak dosa, tidak salah. Tapi yang dosa apabila kita tampil hanya secara lahiriah, ya, tapi batinnya tidak, rohaninya tidak. Jadi menempatkan harga dirinya dengan penampilannya yang cantik itu, dengan perhiasan-perhiasan yang dipakai itu, ya, nah, rambutnya yang dicat itu supaya apa? Dihargai, dihormati orang lain dan merasa orang lebih baik, lebih hebat dari orang lain, tapi batinnya tidak. Nah, gitu. Tapi kalau batinnya, ya, batinnya atau rohaninya, roh yang takut akan Tuhan, ya ini dikatakan apa tadi? Yaitu perhiasan yang tidak pernah binasa, ya. Karena apa? Memiliki juga roh yang lemah lembut, yang tentram. Nah, ini sangat berharga di mata Allah. Sangat berharga di mata Allah. Karena itu, mari para kaum ibu ataupun para istri-istri utamakanlah kebersihan hati atau batinia atau rohani kita yang terpancar dari setiap kegiatan kita, bukan saja terpancar dari wajah kita, tetapi dari segala apa yang kita lakukan, sehingga terciptalah suasana surga di rumah. Puji nama Tuhan, kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita sekalian, terutama bagi kaum ibu. Silakan di-like, dibagikan kepada orang lain sehingga lebih banyak lagi orang diberkati. Dan supaya program RPKM ini bisa tetap eksis di YouTube, mohon ya kerjasamanya supaya di-subscribe. Shalom, sampai berjumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.